Baik, kita lanjut materi berikutnya mengenai algoritma tentang penyeleksian. Jadi di dalam algoritma itu ada tentang penyeleksian atau selection dalam bahasa Inggrisnya. Nah, untuk penyeleksian ini biasanya menggunakan yang namanya if. Jadi penyeleksian atau dalam bahasa Inggrisnya itu selection. Nah, ini menggunakan if, then else. Nah, ini penyeleksian yang biasa digunakan. Kemudian di dalam penyeleksian ini ada istilah namanya penyeleksian tunggal, kemudian jamak, dan banyak. Nah, ini ada 3 bagian bergantung dari nanti masalah yang akan diselesaikan untuk membuat algoritma. Dan penyeleksian ini selalu digunakan kata jika di dalam soal nanti atau di dalam permasalahan yang berkaitan dengan sesuatu hal yang ingin diselesaikan di algoritma, itu selalu menggunakan kata jika. Nah, kita melihat di sini di dalam if ini, misalnya selalu penyeleksian ini yang berkaitan dengan nilai. Jika nilainya 60, maka hurufnya C. Ya, jadi kalau misalnya kita buat jika nilai sama dengan 80, maka nilai huruf sama dengan A. Nah, begini kalau narasi soalnya. Jadi kalau kita buat di dalam algoritma menggunakan if nilai sama dengan 80 dan huruf sama dengan A. Nah, begini dia cara penulisannya. Nah, ini sudah kategori if tunggal. Ini namanya if tunggal. Kenapa disebut dengan if tunggal? Karena ketentuannya satu dan jawabannya juga satu. Itu yang disebut dengan if tunggal. Kalau dia if jamak, maka dia menggunakan kata else. Else huruf sama dengan B. Nah, ada else di sana, maka dia disebut dengan jamak. Artinya satu nilai seleksi tetapi memiliki jawaban ada 2. Jawaban yang benar dan jika jawabannya itu tidak benar. Nah, ini disebut dengan if jamak. Nah, kemudian kenapa menggunakan kutip tunggal? Di sini huruf sama dengan ada kutip tunggal. Karena huruf di dalam algoritma itu ataupun nanti di komputer atau bahasa pemrograman, yang namanya huruf itu tidak boleh langsung seperti angka gini, nilai sama dengan 80. Jadi karena dia bukan angka, maka diberi kutip tunggal atau kutip ganda. Kalau dia menggunakan kutip tunggal, itu berarti dia satu karakter saja. Artinya A gitu. Kalau misalnya nanti dia kutip ganda, itu lebih dari satu huruf atau lebih dari satu karakter, itu wajib menggunakan kutip ganda. Nah, itu membedakan antara karakter dengan string. Kalau dia karakter hanya satu huruf, kalau string itu lebih dari satu huruf. Dari tandanya dari mana? Dari tanda kutip ini. Ya, tanda kutip atau tanda kutip tunggal dan atau tanda kutip ganda. Jadi ini harus diperhatikan cara penulisannya. Ini namanya if jamak.
Kemudian kalau if banyak bagaimana? Maka di bawahnya lagi kita buat seperti ini. Kita buat ini else. Lalu kita buat lagi ini if else if nilai sama dengan 70 dan huruf B. Nah, yang terakhir ada else-nya. Else huruf sama dengan C. Nah, ini sudah menggunakan if banyak. Karena sudah menggunakan dua fungsi if dengan jawaban yang lumayan banyak. Karena untuk satu if itu jawabannya hanya dua sebenarnya, jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Tetapi karena if-nya banyak sehingga seleksinya jadi banyak. Jadi kalau nilai nanti yang diinputkan itu misalnya 70, maka hurufnya B. Jika tidak 80 dan 70, maka nilainya C. Nah, ini cara membacanya begitu. Jadi kita lihat sini if nilai sama dengan 80 dan huruf A. Jika nilai yang diinput nilainya 80, maka hurufnya A. Jika nilai yang diinput sama dengan 70, maka hurufnya B. Jika tidak 80 dan 70, maka hurufnya C. Nah, begitu dia cara membaca fungsi seleksi ini. Nah, ini mirip dengan Excel biasanya. Jadi kalau sudah terbiasa dengan Excel dengan menggunakan fungsi-fungsi if, maka ada kemiripan di sini. Jadi dia hampir mirip dengan Excel. Kemudian di dalam penyeleksian ini menggunakan yang namanya operator relasi. Nah, operator relasi itu apa sebenarnya? Itu operator relasi. Nah, operator relasi itu seperti ini. Ini sama dengan, ya, artinya kan ini sama dengan, kemudian lebih kecil, lebih besar, ya, kemudian lebih kecil, lalu lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, kemudian tidak sama dengan, ya, itu tanda seru sama dengan itu artinya tidak sama dengan, ya. Jadi ini namanya operator relasi. Itu biasa dipakai di fungsi if ataupun nanti fungsi-fungsi yang lainnya. Itu pasti sudah menggunakan fungsi relasi atau operator relasi, ya. Jadi ada tanda sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, kalau khusus untuk tidak sama dengan itu menggunakan tanda seru di awal dan diakhiri dengan sama dengan. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu artinya equal. Kemudian kalau lebih besar itu greater, ya, lebih besar greater, ya, greater equal, itu lebih besar sama dengan, dan seterusnya ini, ya. Jadi ini untuk operator relasi itu nanti bisa digunakan berdasarkan soal atau permasalahan yang akan diselesaikan menggunakan algoritma. Maka membaca soal juga harus bisa kita pahami. Seperti pernah soal yang disampaikan ternyata salah, ada yang salah begitu. Jadi kita itu jangan terbiasa melihat soal yang benar, karena kita anggap semua soal adalah benar. Bisa jadi nanti soal itu sengaja dibuat salah. Fungsinya apa? Supaya dia berpikir kritis terhadap soal itu. Dan jangan katakan Bapak ini memberikan soal yang salah, bukan begitu. Itulah memancing otak kita untuk critical thinking namanya. Jadi ketika soal itu salah, jangan katakan dosennya yang salah. Jadi kalau soalnya salah harus kamu betulkan, harus dibenarkan, ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal itu supaya benar? Dan bisa saja soal itu memang tidak bisa diselesaikan.
Maka buat komentarnya, soal tidak bisa diselesaikan karena persoalannya tidak bisa diselesaikan dengan algoritma. Soal tidak masuk akal, ngaco, misalnya begitu ya. Jangan langsung vonis dosennya mengatakan soal bapak itu salah-salah dibuatnya. Jangan-jangan bapak itu nggak ngerti mau buat soal, bukan begitu. Kita selalu berpikir negatif terhadap itu, karena memang kita harus belajar dari kesalahan itu. Karena nggak mungkin nanti kita belajar algoritma lalu soal permasalahan itu memang benar bisa diselesaikan dengan komputer. Tidak demikian, karena nanti kalian bisa bekerja ya, di bidang komputer ini. Ketika ada orang lain bercerita mengenai sesuatu hal, ternyata yang diceritakannya itu tidak bisa diselesaikan dengan komputer, karena kan tidak semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan komputer. Maka selalu nanti akan saya buat soal-soal yang mungkin ketemu soalnya yang tak bisa dikerjakan sebenarnya. Itu namanya adalah soal-soal yang berkaitan dengan pemahaman kamu terhadap soal itu. Nanti akan saya buat seperti itu suatu saat, bahwa soal itu sebenarnya nggak bisa selesaikan. Jadi kalau kamu paksakan juga kamu selesaikan, berarti kamu yang ngaco berpikirnya gitu. Masa soal yang kamu paksakan tuh bisa dikerjakan? Nah, itu kan tidak demikian ya. Jadi kalau soal itu memang nanti suatu saat saya buat soalnya tidak bisa diselesaikan, ya kamu punya komentar bahwa soal ini tidak bisa diselesaikan dengan algoritma karena soalnya katakan salah atau soalnya ngaco, nggak masuk akal. Nah begitu. Maka tadi sebutkan bahwa kita belajar itu dari kesalahan. Berapa kali kamu buat kesalahan ketika membuat soal itu, menjawab soal yang saya berikan. Nah itu kalau kita salah itu kan sudah tahu salahnya di mana. Nah perlu kita nanti perbaiki karena sudah dijelaskan ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu sekali lagi ketika kita menjawab soal atau membuat algoritma itu jangan takut salah, karena nggak akan mungkin pernah ada seseorang belajar algoritma langsung benar. Itu tidak pernah ada. Maka dia akan belajar dari kesalahannya. Dari kesalahan itulah maka nanti bisa dia memperbaiki, jangan salah lagi mengulangi kesalahan tersebut jika bertemu dengan permasalahan yang sama. Nah saya kira seperti itu ya. Kita kembali lagi ke masalah seleksi ini. Nah masalah seleksi tadi menggunakan if. Nah jika kita menggunakan if ini persoalan-persoalan seperti apa sebenarnya yang bisa kita selesaikan dengan if? Nah, persoalan-persoalan yang memiliki seleksi atau pilihan-pilihan di dalam menyelesaikan persoalan itu. Ya, katakanlah seperti ini ya. Ada, kita buat dulu soalnya ya. Soalnya itu buatlah algoritma untuk menghitung nilai akhir mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, nilai akhir mata kuliah itu misalnya katakan ada ketentuannya begini. Yang diinput data input adalah NPM. NPM itu nomor pokok mahasiswa atau kadang NIM, nomor induk mahasiswa. Kemudian nama mata kuliah. Nah, di setelah nama mata kuliah ya kalau mau ditambahin misalnya nama dosen itu kan boleh-boleh saja. Nama dosen.
Lalu apa lagi komponen nilai itu semua yang akan dihitung? Misalnya nilai kehadiran, kemudian nilai nilai kehadiran, nilai tugas, kemudian nilai UTS, kemudian nilai UAS. Inilah data yang akan diinput. Yang kedua, proses hitungnya, ya, nilai akhir, ya, rumus untuk menghitung nilai akhir. Nilai akhir itu sama dengan, katakan nilai kehadiran itu 10%. Kemudian nilai 10% dari mana? Dari nilai kehadiran. Jadi nilai 10% dari nilai kehadiran. Kemudian ditambah misalnya 15% dari nilai tugas. Ditambah 35% dari nilai TS, ditambah 40%, ya. TS itu ditambah 40% nilai dari nilai UAS, ya. Jadi itu rumusnya. Kemudian yang ketiga ketentuannya adalah jika nilai akhir lebih besar sama dengan 85 dan nilai akhir lebih kecil sama dengan 100, maka nilai huruf itu sama dengan A. Kemudian jika nilai akhir lebih besar sama dengan 70 dan nilai akhir lebih kecil sama dengan lebih kecil 85, maka nilai huruf sama dengan B. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 60 dan nilai akhir lebih kecil 70, lebih kecil dari 70, ya, maka nilai huruf sama dengan C. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 50 dan nilai akhir lebih kecil 60, maka nilai huruf sama dengan D. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 0 dan nilai akhir lebih kecil 50, maka nilai huruf sama dengan E. Ya, ketentuan yang keempat, ya, tampilkan nilai akhir dan nilai huruf. Nah, ini soalnya seperti ini.
Maka ketika soal seperti ini yang begitu panjang ini, kita harus bisa memahami soal ini gitu. Kita pahami dulu soalnya. Dibaca dengan teliti, apakah memang sudah benar soalnya atau tidak. Jika soalnya tidak benar, maka harus diperbaiki sendiri. Ketika kamu membuatnya ternyata tidak bisa diselesaikan, berarti soalnya itu tidak benar begitu. Kalau sudah diperbaiki juga nggak bisa, atau mungkin ditambahin, mungkin ada yang kurang dari soal tersebut, boleh saja. Atau bisa ditanyakan ketika soal tersebut yang membuatnya, ya seperti saya misalnya membuat soal ini, kan bisa ditanyakan langsung, ini soalnya seperti apa ya Pak? Apakah ini memang salah atau memang perlu diperbaiki sendiri menurut logika masing-masing misalnya? Itu kan boleh saja ditanyakan. Tapi kalau misalnya ada soal yang tidak tahu pembuatnya, katakan di buku, karena bisa saja buku itu juga membuat soal bukan salah sebenarnya, ya menguji kita juga untuk memahami logika soal itu gitu. Itu bisa saja. Jadi jangan anggap semuanya itu adalah benar, karena soal yang di dalam buku itu pun ya sengaja juga dibuat oleh penulis yang memang disalahkan, supaya apa? Kita memunculkan critical thinking, pemikiran yang kritis terhadap soal itu, yang positif, bukan critical thinking negatif, seolah-olah nanti penulis itu memang nggak ngerti apa-apa. Atau saya membuat soal lalu kamu ponis, oh bapak itu kayaknya nggak ngerti ya, udah sekolahnya tinggi kok soalnya salah-salah ya. Bukan begitu ya. Critical thinking positif itu yang diharapkan untuk bisa menyampaikan ke saya misalnya langsung, karena kamu tahu kalau soal itu dari saya sendiri, ini sepertinya soalnya salah nih Pak, salahnya begini, harusnya begini. Nah begitu, itu namanya critical thinking positif, bukan critical thinking negatif. Nah sehingga itu yang diharapkan, ya, untuk bisa memahami soal. Oleh karena itu kita lihat soal ini masih benarlah soal ini, karena kita ikuti di sini soal ini masih benar saya buat, ya. Nah inilah soal yang akan diselesaikan membuat algoritma. Kemudian soal yang panjang ini tadi jangan membuat kamu menjadi stres, jangan ngebet untuk mengerjakannya. Jadi perhatikan dulu setiap kalimat, setiap rumus itu diperhatikan dulu. Mata kita itu harus jeli melihat soal ini supaya kita bisa mengerjakannya. Karena mengerjakan algoritma tidak bisa terburu-buru, terburu nafsu gitu, nggak bisa. Jadi memang perlu pemikiran yang sedikit serius melihat soal-soal ini, bahkan bila perlu serius betulan, supaya bisa mengerjakannya. Baik, kita akan menyelesaikan ini dulu ya. Contoh soal ini tadi, soalnya sudah mulai panjang-panjang dengan kalimat-kalimat yang mungkin panjang juga, tapi nanti untuk algoritmanya bisa singkat. Jadi persoalan yang besar bisa diselesaikan dengan singkat oleh algoritma. Sekarang kita buat jawaban ini. Perhatikan data input di sini. Yang diinput adalah NPM, nama mahasiswa, nama mata kuliah, nama dosen, nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Ini adalah data yang diinput. Kayaknya ada yang kurang nih Pak. Misalnya, apa yang kurang? Program studinya apa? Kampusnya di mana? Nah itu kan namanya critical thinking namanya ya. Ya kalau kamu mau tambahin ya silakan saja, dibuat di situ. Semester berapa? Misalnya begitu. Lalu kelasnya di mana? Nah, kelas apa? Itu hal-hal yang seperti itu ya bisa ditambahin sendiri ya. Ya tidak mesti harus selengkap yang kita ingat. Boleh ditambahkan. Lalu nginputnya Pak ini semester apa nih? Ganjil apa genap? Nah itu lagi muncul critical thinkingnya kan.
Jadi apa yang kurang di sini menurut kamu itu ya ditambahin sendiri aja. Tidak ada yang salah dengan itu. Atau mungkin dikurangi, mungkin malah ini kebanyakan nih Pak, kayaknya cukup aja lah nama mata kuliahnya nggak usah dibuat misalnya. Ya itu kan menurut kamu perlu tak ada mata kuliahnya ya. Jadi pikirkan kalau dihapus mata kuliah, kira-kira mata kuliah apa nanti nilai ini kan gitu lagi. Nah itu maksudnya adalah critical thinking. Jadi soal-soal yang seperti ini, segala sesuatu yang ada kekurangan atau kamu anggap mungkin perlu ditambahkan, ya silahkan saja. Atau perlu mungkin diperbaiki, ada kesalahan ketik misalnya, ya kan? Itu bisa terjadi. Jadi setiap kesalahan itu bukan menjadi penghakiman, tetapi menjadi perbaikan. Karena kita juga manusia, tidak terlepas dari kesalahan, ataupun juga disebut dengan human error. Itu tidak mungkin, ya. Tidak mungkin kita bisa sempurna untuk menyelesaikan ini. Pasti aja juga ada kurang-kurangnya. Oleh karena itu, setiap nanti soal saya buat ini akan bakalan banyak soal yang akan dibuat nanti, yang sudah mulai sedikit soalnya mulai panjang begitu karena sudah kita masuk materi seleksi, maka harus memahami ini dengan baik. Sekarang kita jawab soal ini ya, untuk membuat algoritmanya. Perhatikan dengan baik jawaban yang saya buat nanti. Nah, sekarang kita membuat algoritmanya ini selalu menggunakan kata start. Saya lebih suka menggunakan start. Kalau kamu lebih suka menggunakan begin end, ya silakan, itu tidak ada yang salah. Kan masalah pilihan saja ya. Nah, ini kita input data ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 variabel, bahkan 9 ya. 10. Hitung dulu ya variabelnya ya. Variabel saja yang kita gunakan. Perhatikan dengan baik ini. Ada 10 variabel, ngitungnya gitu. 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Nah, ini harus kita lihat. Ketika kita sudah membaca soal, kita harus tahu jumlah variabel yang akan digunakan. Ya, hitung dulu jumlahnya ada berapa. Ya. Setelah kita tahu jumlahnya, maka yang katakan ini sekarang 10, variabel yang pertama apa? Yaitu NPM. Nah, maka kita definisikan. NPM itu kan angka. Tetapi angka di sana bukan angka yang dioperasionalkan, angka yang bukan dijumlahkan, bukan dikurangi dan bukan ditambahi, atau singkatnya angka di dalam nomor NPM tersebut itu bukan angka yang akan dibuat rumus matematika. Maka itu tidak bisa dilakukan untuk mendefinisikan itu adalah angka. Sama juga nomor handphone atau nomor telepon, dia memang deretan angka, tetapi dia bukan angka numerik gitu ya. Dia angka alfabet namanya. Ya, jadi kalau angka alfabet itu kan adalah nomor-nomor seperti nomor rumah, nomor telepon, kemudian nomor NPM, atau mungkin nomor-nomor yang lain yang memang tidak dioperasikan secara matematik. Jadi kamu jangan terfokus kepada angka itu bahwa NPM itu adalah number. Bukan. Ya memang dia angka, tetapi bukan angka dioperasikan secara matematik. Maka bisa kita gunakan yang namanya teks atau string. Ya, kita definisikan var NPM. Kemudian nama mahasiswa. Nama mahasiswa itu adalah juga huruf, maka kita buat sini NM MHS. Kemudian nama mata kuliah, misalnya kita buat sini matkul. Apalagi nama dosennya, kita buat sini NM dosen. Nah, tipenya apa ini semua? Yaitu string. Jadi jangan dibuat menjadi angka untuk nomor NPM. Sekalipun dia deretan angka. Jadi ingat, ada kalanya angka itu memang tidak perlu dioperasionalkan. Seperti nomor, saya ulangi kembali, nomor NPM, nomor telepon, nomor handphone, nomor rumah, itu tidak dikategorikan angka karena tidak dioperasionalkan secara matematik. Berikutnya apa di sini? Nilai kehadiran.
maka kita buat sini var n hadir, koma, n tugas, n UTS, n UAS. Lalu yang terakhir adalah n akhir. Nah, ini disebut dengan bilangan real. Kemudian ada satu lagi, itu nilai huruf. Nah, nilai huruf ini kan karakter nih. Di mana mau kita letakkan? Nah, boleh terpisah seperti ini, var n huruf, yaitu char. Nah, ya, dia tipenya char, berarti karakter. Kalau string itu dia kumpulan karakter. Kalau karakter saja atau char itu satu huruf saja. Itu boleh didefinisikan seperti ini. Setelah kita definisikan, maka langkah selanjutnya adalah kita harus membuat perintah input. Nah, input, apa yang diinput? Yaitu npm, nmhs, matkul, nm dosen, n hadir, kemudian n tugas, n UAS, ya. Ini yang diinputkan. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 variabel yang akan diinput. Selanjutnya kita harus membuat rumusnya, kan? Membuat rumusnya n akhir sama dengan, nah, kita lihat rumus yang dari soal tadi ini kan 10% dari nilai kehadiran. Nah, angka 10% jangan ditulis menggunakan 10 lalu simbol persen. Tidak bisa seperti itu di dalam algoritma, maka harus dikonversi dia ke dalam bilangan desimal. Nah, 10% itu adalah 0,1. Begitu. Jangan diketikkan 10 lalu dikasih tanda persen. Di dalam algoritma tidak boleh. Harus dikonversi ke dalam bilangan desimal. Disinilah pentingnya kita belajar matematika dasar. Ya. Jadi tidak boleh diketikkan angka 10% itu di dalam algoritma, tidak boleh. Di dalam program pun nanti tidak boleh, harus dikonversi ke dalam bilangan pecahan desimal. Nah, maka ini digunakan 10% itu adalah 0,1. Koma di dalam algoritma tidak menggunakan simbol koma. Karena ini standarnya adalah Amerika ataupun Inggris, koma itu menggunakan titik yang disebut dengan point. Jadi 0.1 kan gitu. Jadi dia tidak boleh menggunakan koma, tapi menggunakan titik. Walaupun kita tinggal di Indonesia ini, karena kita kan standarnya internasional. Jadi ini harus dipahami di dalam membuat rumusnya. Kemudian rumusnya ini kan panjang, kita harus menggunakan rumus asosiasi. Rumus asosiasi itu kan harus ada buka kurung, tutup kurung, ya. Itu penting karena nanti bicara tentang skala prioritas. Nah, itu kembali ingat pelajaran matematikanya lah ketika belajar rumus asosiasi, ya, yang berkaitan dengan matematika dasar. Nah, ini kita harus membuat buka dan tutup kurung, pengelompokan sebuah rumus. Nah, itu penting, ya, pengelompokan itu penting. Nah, kita kelompokkan dulu, ini adalah nilai kehadiran, maka kita buat buka kurung n hadir dikali 0,1, 0,1, berarti itu 10%, ditambah n tugas dikali 15%. 15% itu berapa? 0,15, ditambah n UTS dikali 35%, yaitu 0,35, ditambah n UAS dikali berapa persen? 40%, berarti 0,4.
atau 40 ya, boleh saja ya, angka nolnya boleh kan, 0,4 dengan 0,40 kan sama ya, 0,40 dengan 0,4 kan sama itu artinya ya. Kalau mau ditambahin nolnya juga boleh sih, 0,10 ya sama saja, menghilangkan angka 0 di belakang satu atau angka kan sama saja ya, itu artinya ya. Tapi kalau pingin dibuat juga boleh 0,110, 0,15, 0,35 dan 0,40 sama. Kemudian setelah kita buat rumusnya, sekarang kan dibuat di dalam soal ini jika nilai akhirnya, nah, nilai akhir itu 85, kita buat di sini menggunakan if n akhir lebih besar sama dengan 85, kemudian kan ada n sampai dengan 100 ya kan. Nah, kita menggunakan yang namanya fungsi n itu dan maksudnya ya, dan yaitu n akhir lebih kecil sama dengan 100, dan n huruf sama dengan a. Jangan lupa kutip tunggalnya ini ya. Kemudian kenapa menggunakan fungsi n di sini? Dan atau fungsi n di dalam algoritma itu menyatakan sampai. Kalau dia bicara tentang angka range, jadi kalau lebih besar sama dengan 85, n akhir lebih kecil sama dengan 100, itu artinya range, deretan angka sampai artinya. Jadi 85 sampai dengan 100. Dan fungsi n itu tidak selamanya sampai, bisa saja mungkin dua hal pilihan. Ketentuannya harus dua-duanya harus dipenuhi. Ya, itu dalam hal ini bukan, dan n itu bukan sampai, tapi dua pilihan yang berbeda. Tapi syaratnya harus dipenuhi dua-duanya. Misalnya mahasiswa jurusan komputerisasi akuntansi dan semester 3 misalnya begitu. Nah, itu bukan menyatakan sampai di situ. Jadi n di situ bukan sampai, tapi artinya pilihan itu dua-duanya harus dipenuhi. Jika salah satu tidak dipenuhi, maka dia dianggap tidak memenuhi ketentuan. Itu artinya ya. Jadi n di sini tidak selamanya sampai, bergantung pada persoalan atau masalah yang akan diselesaikan. Ini kemudian kita buat sini else. Kalau kita membuat if ya, kita harus jangan rata kiri semua. Ya, jadi kita membuat sekarang ini sudah kita belajar seni menulis algoritma itu jangan semuanya rata kiri. Ada yang harus ke dalam, ada yang harus keluar. Supaya dia bergelombang. Ada seninya kita melihat. Jadi kalau semua tulisan rata kiri itu tidak juga ada seninya. Maka perlu kita harus berbelok-belok ya. Hidup itu kan juga begitu ya. Kalau di rumah sakit kalau udah mesin itu lurus semuanya, detak jantung berarti mati dia. Jadi hidup ini harus bergelombang juga. Program ini juga demikian, jangan rata kiri semua program ini ya. Membuat algoritma demikian ya. Jadi harus sudah dipelajari sekarang bagaimana kita harus membuat seni, membuat algoritma itu dia ada ke dalam, ada yang keluar ya. Ada yang ke dalam lagi, ada yang keluar lagi. Nah, itu diatur sebagaimana seni kita untuk membuat algoritma itu seperti itu. Supaya dia mata kita itu juga melihatnya tidak menjadi jenuh ya kan. Hidup ini kan kalau lurus saja jenuh ya, jadi program itu juga demikian ya. Nanti kalau kamu udah masuk ke dalam bahasa pemrograman yang sebenarnya, kita lihat aja bahasa program itu nggak akan pernah ada yang rata kiri ya, nggak akan ada. Semuanya itu ada yang ke dalam, ada yang keluar ya. Dan nggak ada program rata kanan, nggak ada program rata kanan, semuanya rata kiri. Tetapi rata kirinya itu bukan lurus semuanya ya. Nah, ini else if. Kita buat lagi sini, setelah else kita buat if n akhir lebih besar sama dengan 70, n akhir lebih kecil
85, then huruf sama dengan B. Kemudian apa lagi? Ke dalam lagi kita buat nih, else. Ya, kita buat lagi sini. Ya, ini kita buat ke dalam dulu ya, supaya ini kita buat lagi ke dalam. If n akhir lebih besar sama dengan 60, n akhir lebih kecil 70, then huruf sama dengan C. Kemudian else, buat sini, if n akhir lebih besar sama dengan 50, then n akhir lebih kecil 60. Ini bukan then ya, n kemudian then n huruf. Ini jangan lupa nih n hurufnya mana ya, n huruf ya, jadi kadang-kadang lupa ngetiknya. N huruf sama dengan D. Kemudian yang terakhir adalah E ya. E kita buat sini, else if n akhir lebih besar sama dengan 0, n akhir lebih kecil 50, then n huruf sama dengan E. Yang terakhir else ya, else itu n hurufnya kita buat kosong, jadi n huruf sama dengan kosong. Nah, inilah dia membuat logikanya tadi ya, membuat fungsi seleksi ya. Jadi kita harus membuat seperti ini. Coba perhatikan ini, saya buat ini kan melengkung ke dalam dia, membentuk segitiga atau membentuk apa namanya, ya tidak lurus kan. Nah, jadi kita membuatnya seperti itu. Ini kan membuatnya ada lengkungannya nih, nanti ke dalam, baru nanti terakhirnya keluar lagi. Nah, gitu. Jadi ada seni kita membuat algoritma itu, atau biasa disebut dengan the art of programming. Nah, seni membuat bahasa pemrograman itu ada. Jadi bukan hanya sekedar mengetik lalu kita buat oh sudah benar ya. Semua juga ada jiwa seni di dalam menulis ya, jiwa seni menulis ya. Menulis coding program. Nah, itu penting. Karena dari situ nanti bisa dinilai ini seorang programmer beneran atau bohongan, nah gitu ya. Kemudian setelah kita buat if-nya, selanjutnya kita harus tampilkan di layar, bukan? Maka kita buat ini print n akhir, kemudian n huruf, lalu berhenti, itu stop. Nah, inilah contoh kita membuat algoritma menggunakan fungsi seleksi if ya. Jadi ini algoritma untuk membuat nilai akhir mata kuliah. Ini contohnya ya. Jadi silahkan nanti dipelajari kembali, berulang-ulang video ini supaya kamu lebih paham. Nah, ini materi tentang seleksi if. Nah, selain dari masalah seleksi if, ada juga nanti seleksi menggunakan namanya switch. Switch itu tidak bisa sama dengan if, walaupun dia seleksi. Switch hanya berlaku bagi bilangan bulat
dan juga huruf. Itu switch case itu nanti ya. Itu kita akan pelajari nanti di materi berikutnya saja. Yang penting ini dulu ya, masalah if ini akan kamu pahami dulu untuk bisa kamu pelajari di rumah. Baik, itu saja dulu tentang materi seleksi if. Untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang switch case. Sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.